Diva, Roy, dan Rismon. Ya, mereka adalah orang-orang yang digunakan badannya oleh Refli Harun untuk terus menumbuh kembangkan kanal YouTube Refli Harun, untuk terus menumbuh kembangkan pundi-pundi keuangan melalui monetize, karena siapapun orang yang menyerang Pak Jokowi itu biasanya rame akun medsosnya dia, apalagi mereka punya kanal YouTube sendiri yang kemudian di sana mereka akan mendapatkan meraup rupiah. Bayangkan Pak Jokowi ya, di Cina pun kita dapat duit luar biasa. Kemarahan terhadap pembubaran organisasinya itu dia bawa ke dalam momentum ijazah palsu ini. Dia dapat momentumnya, kebetulan robot yang bergerak namanya Rismon, Roy, dan Tifa. Dia kemudian dapat cantolan. Bahkan saya menduga Ahmad Khosynuddin juga jangan-jangan bersedia nggak dibayar tuh. Ya guys, jumpa lagi dengan saya Om Kindi di parkiran Om Kindi. Kita di sini aja, kita parkir sejenak di sini ya. Kita parkir untuk sama-sama meletakkan apa yang sudah kita lihat beberapa jam sebelumnya, bahkan di kemarin hari. Kita bisa melihat bagaimana hari ini kita menonton begitu banyak kegaduhan dari internal para teroris ini sendiri. Mereka yang sekolam, yang segerbong sudah saling iris satu sama lain. Ya, ada yang mencoba mengambil peran-peran superhero, ada yang dengan tegas menyatakan tidak mau berdamai, ada yang justru mau ngatur damai, ada yang minta suaka politik ke arah tim reformasi Polri. Begitu banyak skema yang mereka lakukan. Ini hampir bisa kita simpulkan bahwa benar sudah mereka ini hanyalah para gelandangan, ya, para perusuh, kelompok puritan, kelompok-kelompok yang tidak punya kejelasan, dan orang-orang yang berada di persimpangan jalan bangsa ini. Benar-benar hidup mereka hanya mencari rusuh. Sesama mereka juga tidak konsolidatif, sesama mereka juga akhirnya pelan tapi pasti satu sama lain mulai memperlihatkan kepentingan masing-masing. Guys, ini mudah kita tebak. Refli Harun misalnya, yang mau sok-sok tampil sebagai superhero, ternyata adalah orang yang berharap mendapat keuntungan di balik tiga setan darah ini, Tifa, Roy, dan Rismon. Ya, mereka adalah orang-orang yang digunakan badannya oleh Refli Harun untuk terus menumbuh kembangkan kanal YouTube Refli Harun, untuk terus menumbuh kembangkan pundi-pundi keuangan melalui monetize, karena siapapun orang yang menyerang Pak Jokowi itu biasanya rame akun medsosnya dia, apalagi mereka punya kanal YouTube sendiri yang kemudian di sana mereka akan mendapatkan meraup rupiah. Bayangkan Pak Jokowi ya, dihina pun kita dapat duit. Luar biasa keberkahan Pak Jokowi ini terhadap para musuhnya, para pembencinya. Ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian Refli Harun ternyata menurut keterangan Pak Mahfud MD itu tidak mengatakan atau tidak bilang kepada para teroris ini terkait soal mereka bikin pertemuan dengan tim reformasi Polri. Ini sungguh hal yang sangat memalukan. Ketahuan bahwa Refli Harun hanya sekedar ingin mengambil untung, begitu. Bahkan secara main-main Pak Mahfud MD bilang pernyataannya Pak Refli Harun, saya kira Pak Jimli kan orang baik, pasti akan menerima kita. Wah, itu ngeles, klise itu. Ya, itu memalukan. Ahmad Khosynuddin, ya, Ahmad Khosynuddin sebagai pengacara, sebagai lawyer, menurut saya dia sedang tidak bekerja sebagaimana pengacara yang pada umumnya kita kenal di bangsa ini. Ya, pengacara pada umumnya mereka akan mencari benang merah, mencari titik temu solusi terbaik antara kedua belah pihak sedapat mungkin jika bisa mendapatkan hal-hal yang bahkan berbasis restorasi justice sebelum terakhir kemudian naik ke penyidikan, mungkin kemudian ada solusi-solusi lain. Sebenarnya para lawyer di bangsa ini ketika mereka menangani sebuah kasus, mereka akan selalu berpikir menuntaskan masalah sebelum sampai ke meja hijau. Tapi Ahmad Khosynuddin dengan pedenya mengatakan tidak ada damai, kita akan tetap berperkara di pengadilan. Ya, guys, mari kita analisis pernyataan Ahmad Khosynuddin ini sebenarnya pedang bermata dua. Ya, di sini kelihatan bahwa Ahmad Khosynuddin tengah menjadikan Roy, Rismon, dan Tifa sebagai tumbal atas kemarahan ideologi dia. Kita harus sama-sama sepakat bahwa Ahmad Khosynuddin adalah seseorang yang datang dari embrio, bahkan dari genetik Hizbut Tahrir. Beliau adalah orang yang sejak awal adalah gembong HTI,
yang juga merupakan pakar hukum dari arah HTI, sehingga kemudian kemarahan terhadap pembubaran organisasinya itu dia bawa ke dalam momentum ijazah palsu ini. Dia dapat momentumnya, kebetulan robot yang bergerak namanya Rismond, Roy, dan Tifa. Dia kemudian dapat cantolan. Bahkan saya menduga Ahmad Khosynuddin juga jangan-jangan bersedia nggak dibayar tuh. Yang penting bagaimana caranya Jokowi harus dibenci publik, Jokowi harus diserang orang, Jokowi harus dibully orang. Target dia hanyalah untuk merendahkan Pak Jokowi serendah-rendahnya. Kenapa? Seperti apapun para pembenci Pak Jokowi, ya, mereka kadang menggunakan kalimat-kalimat yang sopan. Tapi untuk Ahmad Khosynuddin, dia selalu mengatakan saudara Joko Widodo, saudara Joko Widodo. Dia seolah-olah mau menunjuk Jokowi sebagai pesakitan, seolah-olah Jokowi adalah orang yang sudah terpidana sejak awal. Ini kan kurang ajar. Walaupun bahasa itu juga tidak salah, tapi kita bisa mengerti spirit dan maksud tujuan dia senantiasa mengucapkan saudara Joko Widodo, saudara Joko Widodo, kan begitu. Itu kalimat seorang hakim dalam upaya mempressure terdakwa di pengadilan. Ini satu framing yang terus dibangun oleh Ahmad Khosynuddin, tapi sebenarnya dia membawa spirit HTI-nya ke dalam kejadian ini. Dapat kita lihat dari pernyataannya bahwa toh Roy Suryo dan Rismond sebagai pakar, sebagai ahli telah menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Nah, artinya apa? Dia buang sampah ini penuh kepada dua orang ini. Dia akan cuci tangan besok hari. Dia selamat, kalaupun pada akhirnya gagal, yang masuk penjara kan Roy dengan Rismond. Roy dan Rismond, sadarlah kalian bahwa kalian telah dimanfaatkan oleh yang namanya Ahmad Khosynuddin sebagai pengacara. Ya, begitupun dengan Faisal Assegaf yang sok-sok mau datang menjadi mediator yang baik. Itu juga menurut saya adalah proyek yang gagal. Ya, ternyata ada kegagalan proyek di sana dan mungkin juga kuenya tidak terbagi dengan baik sehingga terjadi pertengkaran antara Faisal dengan Refli Harun di sebuah podcast tayangan televisi, dan itu sekarang menjadi viral kemana-mana. Nah, di sisi yang lain adalah saya ingin mengatakan bahwa Rismond juga sebenarnya mengambil untung di balik semua kejadian ini karena melihat adanya figur Roy Suryo yang dianggap populer, mantan Menpora dan juga mantan anggota DPR RI dari sebuah partai besar di bangsa ini. Kemudian dia juga katanya ahli telematika dan lain sebagainya. Nah, Rismond juga menumpangi kepentingannya terhadap kerja-kerja Roy Suryo. Apa kepentingan Rismond? Kepentingan Rismond adalah mengendorse dirinya sendiri, memblow up dirinya sendiri untuk terlihat jauh lebih besar karena orang ini seperti orang yang frustasi. Istrinya sudah berkali-kali mengatakan bahwa channel YouTube yang mereka miliki pun itu tidak cenderung punya penghasilan monetize yang baik. Rismond, krisis monetize begitu. Akhirnya dia menyerang Pak Jokowi karena hanya dengan menyerang Pak Jokowi itu akan mempercepat algoritma media sosial dia, itu akan mempercepat dia menjadi orang populer di bangsa ini. Maka dia juga akhirnya menyerang Pak Jokowi dengan berharap ada badan Roy Suryo yang bisa dia tumpangi. Jadi sebenarnya sesama mereka ini mengkadali diri mereka masing-masing. Sesama mereka itu saling silang kepentingan. Dokter Tifa sangat berkepentingan terhadap momentum ijazah palsu ini. Apa? Dengan menggunakan Roy Suryo dan Rismond, ya, dengan menggunakan kedua ahli ini, Tifa bisa bermain-main apologi. Tifa bisa bermain-main pikiran, mengumbar-umbar tulisan di media sosial hanya untuk berpesta pora, menyerang membabi buta kepada Pak Jokowi. Syahwat dia untuk berfestival dia bisa tuangkan di dalam tulisan-tulisannya dan dalam pidato-pidatonya yang terkesan seperti curhatan-curhatan seorang emak-emak di dapur saja. Dia menyampaikan itu di hadapan publik, sekaligus kepentingan politiknya adalah dengan terus menggerus nama baik Pak Jokowi, itu juga setali tiga uang akan meng-up nama baik Anies Baswedan. Kenapa? Karena Tifa dibaca sebagai orang yang terus-menerus memperjuangkan Anies Baswedan dari waktu ke waktu. Roy Suryo juga punya kepentingan terhadap mereka. Kenapa? Ada dendam lama Roy Suryo, ada pesan-pesan juga dari mungkin kelompok elit tertentu yang mengendorse Roy Suryo agar kemudian menyerang Pak Jokowi. Ini pun terus dilakukan oleh Roy Suryo. Yang pasti dapat disimpulkan bahwa mereka semua adalah komponen orang-orang yang cuman pengen gaduh dengan kepentingan masing-masing secara personal. Ya, mereka juga punya kepentingan sendiri-sendiri rupanya untuk menyerang Pak Jokowi ini. Dan apa yang terjadi? Orang yang mereka serang, orang yang mereka zolimi, hari ini menjadi tamu agung, menjadi tamu besar di negara lain untuk berpidato mewakili negara. Hari ini anak dari orang tersebut yang dihina, yang disebut sebagai wapres dungu, disebut sebagai wapres pelangak pelongo, anak ingusan, anak kemarin sore,
hari ini Mas Gibran justru ada di Afrika Selatan juga sebagai pemateri untuk mewakili Pak Presiden Prabowo Subianto. Wow, dua orang yang dizolimi, dua orang yang dihina ini betul-betul mempertontonkan paradoks cara berpikir kita hari ini. Ayo, teman-teman semua, siapapun kita yang masih menganggap bahwa situasi ini adalah situasi yang biasa-biasa saja, saya pikir Anda harus meluruskan saf berpikir Anda bahwa kita sudah terlalu jauh keluar dari rel cara berbangsa dan bernegara atas apa yang telah diletakkan oleh founding father kita di masa silam. Untuk itu, bergegaslah menuju kepada Indonesia emas yang jauh lebih baik. Dan bagi mereka yang saat ini tengah berseteru secara internal, saya pastikan mereka sulit untuk mencari jalan keluar. Apa yang terjadi dengan kekacauan di internal mereka saat ini? Orang-orang yang menjadi gerbong dan gembong penyerang Pak Jokowi. Saat ini terjadi kekacauan di internal mereka karena mereka sudah tidak punya jalan. Karena mereka satu sama lain syarat dengan muatan kepentingan. Ya, satu sama lain penuh dengan kebencian. Faisal Assegaf tuh hampir menyebutkan sesuatu, tapi dia tahan. Ada sesuatu yang disimpan oleh Faisal Assegaf. Bang Faisal, ya Habibi, ya Sayyidi, Faisal Assegaf, ayo ungkapkan apa yang Anda ketahui, yang Anda simpan kemarin di media, yang Anda simpan di depan layar kaca kemarin. Anda hendak mengungkapkan sesuatu. Ayo, kalau ada yang menjadi rahasia, kalau ada yang memang menjadi misi-misi terselubung dari kelompok ini, segera diungkapkan. Bang Faisal, kami menunggu kelaki-lakian Anda. Ayo, integritas Anda dipertaruhkan, kami percaya. Anda adalah orang baik, Anda aktivis luar biasa, Anda juga bagian dari panutan kami yang junior-junior ini. Kami menunggu Sang Habib untuk menyampaikan sesuatu yang itu sudah sangat kami nanti-nantikan. Ada apa di balik pertikaian mereka ini? Ada skema apa yang kemudian gagal? Dan sudah seperti apa pembicaraan-pembicaraan mereka di balik layar yang mungkin Bang Faisal punya keberanian untuk mengungkap itu nantinya. Merdeka dan hidup Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi top, Marco top.